Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi setiap kita. Di pagi hari ini, biarlah cinta kami kepadamu terus semakin bertumbuh ya Tuhan. Sahabatku, pagi hari ini kita akan merenungkan cinta adalah sebuah pilihan. Mari kita buka Alkitab dalam kitab Kejadian 29 ayat yang ke-20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ada sepasang pemuda dan pemudi yang jatuh cinta lalu memutuskan untuk menikah. Setelah beberapa tahun usia pernikahan mereka, sang suami mulai menunjukkan satu sifat buruk yang sangat merusak. Sang suami suka bermabuk-mabukan dan bermain judi. Setiap lewat tengah malam, sekembalinya sang suami dari berjudi dalam keadaan mabuk dan habis-habisan, sang suami pulang ke rumah hanya untuk menumpahkan kekesalan kepada istrinya. Sang istri berkali-kali dipukuli, disiksa, dan dikata-katai. Sesudah puas menyiksa istrinya sendiri, sang suami pun mulai menuliskan serentetan pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh sang istri. Keesokan paginya, sang istri harus memastikan semua tuntutan suaminya dia penuhi. Begitulah gambaran rutin tiap-tiap hari di kehidupan rumah tangga suami istri tersebut. Suatu ketika, karena terlalu banyak mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, sang suami jatuh sakit dan meninggal tidak lama setelah itu. Beberapa tahun kemudian, sang istri menikah lagi. Kali ini dengan seorang pria yang sungguh-sungguh penuh kasih dan perhatian. Suatu pagi, ketika sang istri sedang merapikan lemari pakaian suaminya, dia menemukan selembar kertas tulisan mantan suaminya yang dulu berupa tulisan-tulisan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh istrinya untuk hari itu. Sebenarnya hanyalah pekerjaan-pekerjaan biasa seperti menyapu rumah, mencuci pakaian, memasak, dan lain-lain. Sang istri sambil meneteskan air mata berkata kepada dirinya sendiri, "Aku masih mengerjakan semua hal-hal ini, namun sekarang aku lakukan dengan penuh cinta." Pagi ini kita akan merenungkan satu perkara, satu kekuatan yang begitu dahsyatnya. Kekuatan itu adalah kekuatan yang paling ampuh di seluruh jagat raya, yang sampai-sampai tidak ada satu senjata apapun atau kekuatan lain apapun yang dapat mencegahnya. Itulah kekuatan cinta. Kidung Agung 8 ayat 6-7 berkata, "Cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang membeli segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina." Dapatkah saudara bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan cinta itu? Kekuatan cinta itu tidak dapat dibendung, bahkan diibaratkan seperti maut atau kematian. Ketika telah tiba saatnya maut akan datang, siapapun dia, berapa banyak pun uang yang dia miliki, atau betapa berkuasanya dan betapa tinggi pangkatnya sekalipun, maut atau kematian tidak dapat dicegah. Cinta tidak dapat dipadamkan oleh air yang banyak sekalipun, tidak dapat dibendung, dan tidak dapat dipatahkan. Itulah kekuatan cinta. Namun yang sering menjadi akar masalah adalah konsep dan pemahaman kita tentang cinta. Manusia berpikir dan menganggap cinta adalah sebuah perasaan. Ada satu mitos di antara kita manusia yang percaya bahwa cinta itu datang dengan sendirinya. Bahkan bahasa yang kita pakai untuk melukiskan cinta itu dibangun dari mitos tersebut. Contohnya kita berkata, "Saya jatuh cinta," seperti layaknya saat kita berjalan-jalan dan jatuh tanpa kita sengaja dan terjadi tiba-tiba dengan sendirinya, di luar kontrol kita.
Sesungguhnya itu bukanlah cinta. Cinta tidak tiba-tiba terjadi dalam hidupmu. Cinta adalah sebuah pilihan. Cinta itu dibangun atas dasar komitmen bersama, dirawat oleh ketekunan, dipupuk dengan kesabaran dan pengampunan, disirami oleh penyangkalan diri dan keinginan diri sendiri. Itulah cinta. Karena cinta, manusia bisa bekerja dengan penuh semangat tanpa mengenal lelah. Bukankah Yakub di rumah Laban bekerja 2 kali 7 tahun hanya untuk mengerjakan komitmennya karena cinta? Hal yang sama juga bisa kita aplikasikan kepada Tuhan dan bagi orang-orang yang kita cintai. Jika saja kita memahami rahasia kebenaran ini, kekuatan cinta yang tidak dapat terbendung oleh senjata apapun, hidup kita akan menjadi sungguh luar biasa. Coba renungkan satu kebenaran perkataan Tuhan kepada Israel di dalam kitab Ulangan 30 ayat 19 sampai dengan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu, untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Dapatkah saudara menangkap rema dari firman Tuhan pagi ini? Cinta atau kasih kepada Tuhan itu adalah sebuah pilihan, bukan kecelakaan seperti mitos jatuh cinta. Tuhan tidak pernah dapat memaksa kita untuk mencintai Dia. Itu pilihan yang harus kita sendiri lakukan. Lalu bagaimana saya bisa belajar memilih untuk mencintai Tuhan? Mulailah dengan merawat cinta kepada Tuhan seperti merawat sebuah tanaman yang kecil. Mulailah belajar untuk menyiraminya setiap pagi. Bukankah cinta itu perlu disirami oleh penyangkalan diri dan keinginan diri sendiri? Mulailah belajar mengesampingkan keinginan dan kemauan kita sendiri. Haleluya. Sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku untuk terus menyangkal diri dan keinginanku sendiri karena cinta kepadamu. Tuntun aku Tuhan, supaya aku terus bertumbuh di dalam cintamu. Amin. Jesus loves you and so do I.